Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Gunawati, NIM 19101253200012. Nah, saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang saya buat. Media pembelajaran yang saya buat kali ini adalah media Smartbook dengan materi proses penyaluran energi listrik. Nah, sebelum saya menjelaskan isi dari Smartbook ini, terlebih dahulu saya akan membacakan latar belakang pembuatan media Smartbook ini. Media pembelajaran merupakan suatu alat atau perantara yang berguna untuk memudahkan proses belajar mengajar dalam rangka mengefektifkan komunikasi antara guru dan siswa. Hal ini sangat membantu guru dalam mengajar dan memudahkan siswa untuk memahami dan menerima pelajaran. Proses ini membutuhkan guru yang mampu menyelaraskan antara media pembelajaran dan metode pembelajaran. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar juga dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru bagi siswa, membangkitkan motivasi belajar, dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. Selain dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, pemakaian atau pemanfaatan media juga dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap pelajaran. Media yang dimanfaatkan memiliki posisi sebagai alat bantu guru dalam mengajar. Misalnya, media Smartbook ini sebagai alat bantu dalam mengajar. Media ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, mempertinggi daya serap dan retensi belajar siswa. Nah, tadi sudah saya jelaskan latar belakang pembuatan dari media pembelajaran Smartbook ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori tentang proses penyaluran energi listrik. Listrik adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kita pun pasti juga berpikir demikian. Listrik adalah salah satu penemuan yang luar biasa dan berdampak besar bagi kehidupan manusia. Setelah penemuan besar ini, kehidupan manusia seperti tak bisa lepas dari kehadiran listrik. Bahkan, sulit rasanya membayangkan kehidupan tanpa kehadiran listrik. Kita semua bisa berterima kasih pada Michel Faraday yang dijuluki Bapak Penemu Listrik. Berkat beliau, kita sampai sekarang bisa menikmati energi listrik. Ketika beraktivitas, kita bisa melihat bagaimana kegiatan sehari-hari kita begitu mengandalkan keberadaan energi listrik. Pekerjaan rumah seperti menyetrika, mencuci, menyimpan makanan, semua membutuhkan energi listrik. Urusan pekerjaan atau mengerjakan tugas sekolah pun sering menggunakan laptop, komputer, dan printer yang mengandalkan arus listrik. Manfaat listrik memang begitu luas. Salah satu sumber energi ini bahkan bisa dikatakan menjadi penopang dalam kegiatan sehari-hari kita. Energi listrik juga menjadi energi yang dapat berubah menjadi berbagai energi lainnya, seperti energi cahaya, energi bunyi, energi gerak, dan masih banyak yang lainnya. Hampir setiap waktu kita bisa merasakan manfaat listrik, sadar atau tidak sadar, listrik sudah banyak berkontribusi dalam setiap aktivitas kita. Sebelum listrik dapat dinikmati oleh kita para pelanggan listrik, terlebih dahulu listrik pun melalui proses untuk sampai kepada para pengguna listrik. Proses penyaluran energi listrik dimulai dari pusat pembangkit. Di pusat pembangkit, listrik dihasilkan dan disalurkan ke saluran transmisi,
disalurkan lagi ke saluran distribusi, dan sampailah kepada para pengguna listrik atau konsumen. Selanjutnya, alat dan bahan dalam pembuatan media pembelajaran smartbook ini. Alat dan bahannya yaitu kertas buffalo, kardus, printout, lem, gunting, dan stapler. Media pembelajaran ini cukup mudah untuk dibuat karena tidak terlalu banyak memakan biaya untuk para guru. Pembuatannya, terlebih dahulu kita satukan kertas buffalo dan diceklek menggunakan stapler. Kemudian printout digunting dan ditempelkan ke kertas buffalo sesuai urutan materinya dengan menggunakan lem. Untuk tulisan yang muncul ini, terlebih dahulu printout ditempelkan ke kardus dengan lem dan ditempelkan ke kertas buffalo, jadi menghasilkan tulisan yang muncul seperti ini. Nah, selanjutnya langsung saja saya akan membahas isi tentang media pembelajaran smartbook yang saya buat ini. Nah, bisa kita lihat covernya. Saya buat semenarik mungkin ya. Selanjutnya langsung saja kita kepada halaman yang pertama. Nah, pada halaman pertama terdapat dua gambar proses penyaluran energi listrik. Proses penyaluran energi listrik dari gambar ini dimulai dari pusat pembangkit, disalurkan ke saluran transmisi, disalurkan lagi ke saluran distribusi hingga sampai kepada konsumen. Gambar yang kedua juga sama. Listrik dibangkitkan di pusat pembangkit listrik, disalurkan ke saluran transmisi, disalurkan lagi ke saluran distribusi, dan hingga sampai kepada pengguna listrik. Untuk halaman selanjutnya, terdapat penjelasan tentang pembangkit. Nah, tadi kan kita sudah melihat gambar proses penyaluran energi listrik. Dimulai dari pusat pembangkit, disalurkan ke saluran transmisi, disalurkan lagi ke saluran distribusi hingga sampai kepada konsumen. Nah, jadi pembahasan untuk halaman selanjutnya sesuai urutan dari proses penyaluran energi tadi ya. Nah, lanjut pada halaman yang kedua ini, di sini sedikit dijelaskan tentang pembangkit. Pembangkit adalah proses di mana listrik dibangkitkan karena listrik adalah suatu energi yang dihasilkan dari perubahan energi. Guru bisa mencontohkan kepada siswa, contohnya seperti energi gerak menjadi energi listrik, energi panas menjadi energi listrik, dan lainnya. Nah, setelah listrik dibangkitkan di pusat pembangkit listrik, listrik disalurkan lagi ke transmisi atau penyaluran. Nah, di halaman ini juga terdapat gambar transmisi. Di sini juga terdapat sedikit penjelasan tentang transmisi. Transmisi atau penyaluran merupakan saluran penyaluran energi listrik berupa saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET dan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. Nah, jadi saluran transmisi ini berfungsi untuk menyalurkan energi listrik ke tempat-tempat yang jauh. Nah, setelah sampai pada saluran transmisi, energi listrik disalurkan lagi ke saluran distribusi. Nah, di sini juga terdapat gambar dan sedikit penjelasan tentang saluran distribusi.
Saluran distribusi berfungsi menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik dari gardu induk ke kelompok beban gardu distribusi dan konsumen. Jadi sebelum sampai kepada konsumen, terlebih dahulu energi listrik disalurkan ke saluran distribusi. Nah, setelah energi listrik disalurkan ke saluran distribusi, sampailah energi listrik kepada para konsumen. Nah, di media ini juga dijelaskan apa itu konsumen. Konsumen adalah pemakaian jasa tenaga listrik. Konsumen terbagi menjadi beberapa bagian tergantung tegangan yang dipakai oleh konsumen tersebut. Konsumen biasa yaitu rumah tinggal atau perkantoran menggunakan tegangan rendah yaitu 380 atau 220 volt. Sedangkan konsumen menengah yaitu mall, hotel, maupun industri menggunakan tegangan menengah yaitu 1000 volt. Lanjut pada halaman selanjutnya. Di sini terdapat lagi gambar proses penyaluran energi listrik namun secara rinci. Nah, di sini siswa dapat mengetahui di mana letak tegangan energi listrik dinaikkan dan diturunkan tegangannya. Nah, pada halaman terakhir di sini terdapat kuis. Siswa diminta mencari kepanjangan dari PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, dan PLTD. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang media pembelajaran Smartbook ini. Media pembelajaran Smartbook ini dibuat semenarik mungkin dan penjelasan di dalamnya singkat, padat, dan jelas. Media ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, mempertinggi daya serap, dan retensi belajar siswa. Nah, itu tadi presentasi dari saya tentang media pembelajaran Smartbook dengan materi proses penyaluran energi listrik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.